Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dari mutiara salam tetap tercurah atas uswah kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, gimana kabarnya adik-adik pada siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Ya. Masih, walaupun panas tetap harus semangat belajarnya ya. Di sini pada siang hari ini pembelajaran kita yaitu tentang akidah akhlak, tentang meneladani salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ibu bakalan absen kalian satu persatu. Yang pertama yaitu Arfa. Hadir. Semangat ya Arfa ya. Amanda. Hadir. Amanda semangat sekali. Kemudian Ica. Ferry. Ferry ngantuk? Enggak. Sinta. Hadir semua ya. Baiklah, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama, pembelajaran kita pada siang hari ini diharapkan kalian dapat memahami tentang sejarah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk mengulas atau menceritakan kembali sejarah singkatnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan juga yang ketiga, kalian diharapkan mampu meneladani sikap-sikap dan akhlak-akhlak baik yang ada dalam diri sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya. Itulah tentang tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Jadi sahabat Rasulullah, salah satu sahabat Rasulullah yaitu ada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, tetapi Abu Dzar Al-Ghifari ini bukanlah termasuk dari golongan orang-orang ashabikul awwalun. Nah, untuk kelahirannya sendiri sebenarnya sejarah tidak mencatat pada tahun berapa atau kapan beliau dilahirkan, itu tidak ada dalam sejarah ya. Cuma sejarah mencatat bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari ini lahir dan tinggal di jalur kafilah Makkah ya. Abu Dzar Al-Ghifari lahir dan tinggal di jalur kafilah Makkah ya, ingat. Lahir dan besar juga di sini, di jalur kafilah Makkah atau Syria ya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini memiliki masa lalu yang kelam. Artinya Abu Dzar Al-Ghifari dulunya adalah seorang perampok ya, seorang perampok. Dan keluarganya pun seperti itu. Jadi beliau dibesarkan di dalam lingkungan orang-orang yang sering merampok. Keluarganya perampok, ayahnya, kemudian pokoknya intinya lingkungan dia itu adalah lingkungan orang-orang yang sering merampok ya. Sebenarnya Abu Dzar Al-Ghifari itu bukan nama aslinya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari itu memiliki nama lain yaitu Jundub. Ingat, nama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari memiliki nama lain yaitu Jundub ya. Boleh ditulis. Namanya Jundub bin Junabah bin Qais bin Am ya. Bin Qais bin Am itu adalah nama dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kemudian orang tuanya sendiri ini bernama, yang pertama ayahnya ini yaitu kalau Jundub itu nama dari Abu Dzar Al-Ghifari-nya bin Junabah ya, ingat. Kemudian Al-Ghifari ini, tapi di sini anehnya mereka merampok hanya pada orang-orang yang memang orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki harta melimpah, itulah yang mereka rampok.
pada waktu itu, ya. Kemudian hasil dari rampokannya ini pun mereka bagikan lagi, ya. Walaupun mereka jahat di sini, tapi hasil rampokan mereka itu akhirnya mereka bagikan lagi kepada fakir miskin, ya. Hingga pada suatu hari si Abu Zar ini sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan ini merugikan orang lain, ya, merugikan orang-orang yang tadi ia rampok. Sampai akhirnya ia sadar, kemudian ia berhenti untuk merampok, ya. Hingga akhirnya setelah dia berhenti, dia tidak hanya berhenti dengan dirinya saja, kemudian ia mengajak temannya untuk berhenti melakukan hal-hal yang seperti itu. Dia ngajak teman-temannya, ayo bareng-bareng, gak usah lah kita ngerampok lagi, kayak gitulah intinya, ya. Sampai di sini ada yang mau tanyain? Jelas ya? Sampai akhirnya Abu Zar ini sadar dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya. Kenapa dia memutuskan untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya? Karena pada waktu itu orang-orang di sekitar lingkungannya, orang-orang yang merampok, orang-orang yang masih kekeh dengan caranya mereka merebut harta orang yang bukan haknya, mereka nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh Abu Zar Al-Ghifari ini. Karena Abu Zar ngajak mereka untuk udah berhenti aja loh kita merampoknya, kayak gitu, ya. Setelah ia meninggalkan daerahnya, itulah awal mula ia mencari kebenaran dan awal mula hijrah dari seorang Abu Zar Al-Ghifari. Setelah dia pergi meninggalkan daerah tempat tinggalnya, daerah asalnya, akhirnya dari situ dia mencari kebenaran bagaimana sih sebenarnya gitu, seperti ia mendapat hidayah gitu, ya. Kemudian keislamannya sendiri Abu Zar Al-Ghifari itu bermula dari saudaranya yang pulang dari Mekah, yaitu bernama Anis Al-Ghifari. Anis siapa? Al-Ghifari. Nah, bermula dari saudaranya yang pergi dari Mekah. Kemudian ketika ia pulang, dia bilang kepada Abu Zar Al-Ghifari bahwasanya di Mekah ini menceritakan bahwasanya ia bertemu dengan seorang nabi, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, yang menyebarkan agama seperti yang diamalkannya. Nah, yang mewajibkan untuk mengasihi orang fakir, orang miskin, kemudian menjaga anak-anak yatim dan orang-orang lemah itu sama aja diperhatikan. Sama seperti dengan apa yang Abu Zar Al-Ghifari ini lakukan. Walaupun sebelumnya dia merampok, tapi rampokannya itu untuk orang miskin, untuk orang yang fakir, ya. Akhirnya dari situ Abu Zar Al-Ghifari ini tertarik, menarik nih. Akhirnya dia pergi ke Makkah untuk menemui Rasulullah SAW, dan pada akhirnya berita yang tadi dibawa oleh saudaranya yang bernama Anisa Al-Ghifari inilah yang menyebabkan keislaman dari seorang Abu Zar Al-Ghifari. Setelah ia bertemu dengan Rasulullah, setelah ia berbicara dengan Rasulullah, dan setelah ia yakin bahwasanya ya benar bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang di dalamnya itu mengandung banyak hal, termasuk dengan yang sebelumnya pernah ia lakukan seperti mengasihi anak yatim, orang miskin, orang lemah, dan tidak menghardik, tidak menganiaya, serta tidak menzalimi orang-orang yang lemah lainnya, ya. Sampai di sini paham? Ada yang perlu ditanyakan? Enggak? Kalau gitu coba sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kemudian setelah Abu Zar Al-Ghifari ini yakin dengan agamanya, yakin dengan Islam, akhirnya dia kembali untuk mengajak sanak saudara, keluarga untuk memeluk agama Islam pada saat itu. Namun ketika di Mekah ia mendapatkan banyak siksaan, ataupun orang-orang kafir Quraisy ini merasa terancam karena seorang Abu Zar Al-Ghifari pada akhirnya masuk Islam. Beliau sempat disiksa sampai berdarah-darah pun pernah seorang Abu Zar Al-Ghifari, tapi itu tidak meruntuhkan iman beliau terhadap agama Islam. Beliau tetap pada akidah, yaitu akidah keyakinan, yaitu Islam. Kemudian beberapa bulan setelah itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan
Abu Dzar Al-Ghifari membawa rombongan dari kabilah Ghifar. Artinya di situ dia berhasil nih. Dia berhasil menyebarkan agama ini dalam golongannya, yaitu golongan Al-Ghifar. Dia berhasil membawa rombongan untuk ikut hijrah, yaitu ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Dan pada saat itu mereka semua menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian sekelompok sahabat Rasulullah yang ditinggalkan di samping Masjid Nabawi yang senantiasa beribadah, yaitu zuhud dari dunia dan miskin, ya. Kemudian di kalangan sufi sendiri, Abu Dzar Al-Ghifari ini merupakan dipandang sebagai perintis dari gaya hidup yang sufi. Ada yang tahu sufi itu apa? Nggak tahu. Jadi sufi itu adalah golongan orang-orang yang kehidupannya sederhana, hanya memfokuskan dirinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan hidupnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka hidup dengan gaya hidup bukan seperti orang kaya dengan kesederhanaan. Intinya mereka melakukan hal ibadah. Kemudian dunia mereka hanya yakin bahwasanya dunia itu hanya akan membuat mereka lelah. Mereka akan lelah dengan dunia. Kenapa? Karena ya dunia itu sifatnya hanya fana, ya. Akhirnya sepanjang hidupnya si Abu Dzar Al-Ghifari ini menjadi seorang sufi. Sufi di sini yaitu untuk gaya hidup dia nggak tertarik sama sekali dengan kekayaan. Dia nggak tertarik sama sekali dengan harta. Sampai akhirnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-273 itu artinya berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang itu tidak tahu menyangka mereka akan orang kaya karena memelihara diri mereka dari minta-minta. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan dalam Quran surat Al-Baqarah yaitu surat ke-273. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ya? Lanjut. Kemudian ya, Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah satu orang yang sufi, orang yang hidup dengan penuh kesederhanaan, ya. Kemudian kematian Abu Dzar Al-Ghifari sendiri persis seperti yang diprediksikan Rasulullah SAW, ya. Ingat, kematian Abu Dzar Al-Ghifari ini persis seperti apa yang telah diprediksi Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya pernah bilang ke Abu Dzar bahwasanya engkau datang sendirian, engkau hidup sendirian, dan engkau akan mati dalam keadaan yang sendirian. Tetapi serombongan orang yang soleh dari Irak telah akan mengurus pemakamanmu. Nah, di sini Rasulullah bilang kayak gitu ke Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya memang benar itulah yang terjadi. Ketika hendak menguruskan nafas terakhirnya, ia berpesan bahwasanya kepada anaknya bahwasanya pergilah ke atas bukit, kata anaknya. Hingga akhirnya bertemulah dengan rombongan orang-orang dari Irak yang akhirnya ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini menguruskan nafas terakhirnya, beliau pemakamannya dibantu oleh rombongan dari Irak tersebut, ya. Sampai di sini paham? Paham. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah paham, Ibu ingin tanya kepada Amanda. Coba sebutkan. Amanda kasih Sinta dulu ya. Oke, Sinta apa Amanda dulu? Aku. Aku paham. Ya udah. Ibu pengen Sinta aja deh. Amanda kayaknya masih deg-degan. Sinta, tolong sebutkan saudara dari Abu Dzar Al-Ghifari ini yang menjadi salah satu jalur ataupun jalan di mana Abu Dzar Al-Ghifari ini dapat mengislamkan dirinya. Siapa nama saudaranya? Anis Al-Ghifari. Yang keras? Anis Al-Ghifari. Benar gak? Benar banget. Anis Al-Ghifari. Tepuk tangan dulu buat Sinta deh. Ya, jadi benar. Jadi tadi Ibu jelaskan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari ini sebenarnya awalnya dengar cerita dari Anis Al-Ghifari bahwasanya di Mekah itu ada loh yang menyebarkan seperti ajaran yang Abu Dzar Al-Ghifari lakukan, yaitu dengan menjaga orang fakir miskin, mengasihi mereka dan lain sebagainya, ya. Jadi Anis Al-Ghifari, benar. Coba selanjutnya pertanyaan kedua untuk Arfa, ya. Arfa siap? Enggak? Masa nggak siap? Harus siap dong, ya. Untuk Arfa pertanyaannya,
tolong sebutkan di mana daerah tempat lahirnya Abu Dzar Al-Ghifari. Di jalur kafilah Mekah. Di mana? Di jalur kafilah Mekah. Bener nggak? Benar, kasih tepuk tangan dulu buat Arfa. Semangat ya, kan masih berapa lagi ini? Masih sekian menit lagi lah kita ya. Untuk pertanyaan ketiga, siapa ya? Ferry atau Ica? Ferry atau Ica? Ferry? Amanda aja deh ya. Amanda, pertanyaan untuk Amanda. Tolong sebutkan nama lain dari seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Jundub bin Junabah bin Qais. Yang keras? Jundub bin Junabah bin Qais. Benar banget. Jundub bin Junabah bin Qais adalah nama lain dari Abu Dzar Al-Ghifari ya. Sampai di sini paham ya? Silahkan kalian pahami, kalian tonton ya video lagi. Kalian pahami, kalian tonton. Nanti setelah itu kalian bisa ambil kesimpulan dari video yang telah kalian tonton. Sampai sini paham? Oke, langsung saja ya. Kita tonton videonya. Abu Dzar Al-Ghifari. Kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari terlahir dari suku Ghifar. Keluarganya merupakan perampok. Karena itu, Abu Dzar Al-Ghifari yang dikenal sebagai Jundub juga bekerja sebagai perampok. Yang suatu Oke, sudah ditonton yang videonya ya. Gimana? Dapat kesimpulan apa dari video tersebut? Seorang Abu Dzar Al-Ghifari yang dulunya perampok, yang dulunya kejam merampas harta orang, pada akhirnya dia sadar dan akhirnya dia taubat dan memeluk agama Islam ya. Dengan kesederhanaannya hingga pada akhirnya ketika ia wafat pun ia sempat menolak bantuan dari Abu Bakar ya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan rombongan orang dari Irak yang beriman, yang akhirnya menguburkan dan juga akhirnya ia dimakamkan selayaknya orang sahabat-sahabat lainnya ya. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Enggak ada, cukup ya. Oke, selanjutnya Ibu akan beri kalian tugas. Silahkan nanti kalian cari ya, perlu tulis biar nggak lupa. Sudah ya, carilah video tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ya, itu animasi banyak. Nanti kan kalian ada HP atau di rumah masing-masing, nanti bisa dicari di HP. Nanti linknya kirim aja ke ibu ya, linknya dikirim ke ibu via WA. Setelah itu kalian catat poin-poin apa saja yang kalian dapat dari video tersebut. Catat poin-poin yang ada dalam video tersebut, baik itu misalkan nama ayahnya, nama ibunya, nama sahabat-sahabatnya dan lain sebagainya ya. Paham sampai sini? Paham ya. Udah, sekarang kita siap-siap. Sebelum kita sudahi pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya. Sebelum kita berdoa, Ibu Pasha tetap semangat ya. Semangat ya Ferry ya. Ferry ngantuk nggak? Enggak ya. Arfa, kenapa Arfa? Ica ngantuk? Ya udah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, baik lahir maupun batin, sehingga kita dapat selalu menjalankan kewajiban kita. Ayo, siapa yang ribut? Yuk, gantian nanti. Kalian yang mau di sini, ibu yang duduk di situ. Ayo, mau nggak? Mau nggak? Enggak, ya udah, kalau enggak gantian ya kita ngomongnya ya. Setelah itu, ibu pesan ke kalian tetap jaga kesehatan, jangan telat makan, jangan lupa banyak minum ya. Karena kita situasi masih pandemi, jadi semoga kita semua tetap dilindungi sama Allah SWT dari virus corona ya. Oke? Sampai di sini masih semangat?
sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah tindakan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian teladani dari kisah sahabat siapa tadi? Namanya? Abu Dzar Al-Ghifari, untuk masih fokus ya. Oke, yuk sekarang kita siap-siap, kita doa. Untuk mengakhirinya, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.